Pertama, bab narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, atau disingkat dengan nafza. Di materi ini kita akan mempelajari mengenai definisi dan juga jenis-jenis dari nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, nafza ini sama saja ya dengan narkoba, singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Jadi intinya nafza atau narkoba ini meliputi berbagai macam zat kimia atau obat. Bisa yang alami maupun yang sintetik atau buatan. Yang dimana kalau digunakan bisa membuat ketergantungan dan merusak pikiran serta fisik tubuh pemakainya. Nafza yang bersifat alami artinya yang diekstrak langsung dari tumbuhan. Contohnya seperti ganja yang berasal dari tumbuhan Cannabis sativa. Sementara itu nafza sintetik atau buatan ini merupakan yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti ekstasi atau sabu-sabu. Nah, nafza itu kan narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif ya. Nah, terus apa sih perbedaan dari ketiga ini? Kalau narkotika itu lebih mempengaruhi terhadap fisik pemakainya. Jadi kayak hilang kesadaran atau rasa sakit. Contohnya adalah kokain yang diekstrak dari tanaman koka. Terus opium yang diekstrak dari tanaman popi. Lanjut ke psikotropika. Jadi kalau psikotropika itu sifatnya psikoaktif, artinya lebih ke mengganggu pikiran dan juga mental pemakainya. Makanya psikotropika ini bisa menyebabkan perubahan perilaku pada pemakainya. Contohnya seperti sabu-sabu dan juga amfetamin. Nah, kalau yang terakhir yaitu zat adiktif, ini merupakan selain dari narkotika dan juga psikotropika, tetapi masih dapat menyebabkan ketergantungan pada pemakainya. Ya, contohnya adalah alkohol maupun nikotin yang ada di dalam rokok. Nah, jadi itu ya perbedaan antara narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Nah sob, sekarang kita masuk ke jenis-jenis nafza. Kita mulai dari jenis-jenis nafza berdasarkan efek kerjanya. Nah, berdasarkan ini nafza bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu stimulan, depresan, dan juga halusinogen. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari jenis stimulan. Nah, efek yang diberikan oleh nafza jenis stimulan ini adalah meningkatnya aktivitas tubuh secara tidak normal. Beberapa di antaranya dengan cara meningkatkan efek dari neurotransmitter dopamin, sehingga otak terus terstimulasi untuk beraktivitas. Terus stimulan ini juga akan bersifat simpatomimetik, yaitu akan memperkuat aktivitas dari syaraf simpatik. Nah, akibat dari ini apa? Si pemakai akan mengalami peningkatan denyut jantung dan juga tekanan darah. Terus bakalan sulit tidur, akan merasakan perasaan bahagia yang semu, dan juga akan merasa bersemangat walaupun tubuhnya sangat lemah. Nah, contoh dari stimulan yaitu ada kokain, sabu-sabu, amfetamin, nikotin, dan juga kafein. Sekarang kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu depresan. Depresan ini akan menyebabkan penurunan dari aktivitas tubuh. Salah satu caranya dengan cara meningkatkan efek dari neurotransmitter GABA. Nah, jika kadar GABA ini tinggi, ini akan mengakibatkan aktivitas dan fungsi tubuh menurun. Nah, akibatnya si pengguna akan mengalami sulit fokus, hilang kesadaran, mati rasa, hilangnya nafsu makan, sampai sistem pernapasan akan gagal berfungsi. Nah, kalau seperti ini akan fatal banget ya. Ini akan terjadi kematian karena kita tidak bisa bernafas. Untuk contoh dari depresan adalah opium, barbiturat, alkohol, dan juga ganja. Selanjutnya yang terakhir adalah jenis halusinogen. Nah, efek dari jenis halusinogen ini adalah menyebabkan halusinasi. Nah, salah satu cara kerjanya adalah dengan meningkatkan efek dari neurotransmitter serotonin, sehingga kemampuan otak untuk menerjemahkan impuls menjadi kacau. Dampaknya apa? Penggunanya akan merasa ngeplay atau merasa terlepas dari dunia nyata. Terus bicaranya ngelantur serta gak masuk akal. Dan juga tidak bisa merespon stimulus dengan baik. Nah, contoh dari halusinogen adalah LSD, VSP, dan senyawa psilosibin serta psilosin yang ditemukan dalam magic mushroom.
Nah, jadi itu ya jenis-jenis dari nafza berdasarkan efek yang ditimbulkan pada pengguna. Nah, adapun jenis-jenis nafza berdasarkan ketergantungannya yang akan dirasakan oleh pemakai. Yaitu ada narkotika golongan 1 sampai 3 dan ada juga psikotropika golongan 1 sampai 4. Kita bahas yang narkotika dulu. Yang pertama narkotika golongan 1. Narkotika jenis ini memiliki efek ketergantungan yang tinggi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam terapi pengobatan, dan hanya digunakan untuk pengembangan iptek saja. Contohnya seperti heroin, kokain, dan juga ganja. Selanjutnya narkotika golongan kedua. Efek ketergantungan dari narkotika ini adalah sedang, sehingga dapat dimanfaatkan dalam terapi pengobatan ataupun perkembangan iptek. Contohnya adalah morfin. Selanjutnya narkotika golongan ketiga. Nah, efek dari narkotika golongan ketiga ini adalah rendah ya. Sehingga narkotika golongan ini banyak dimanfaatkan dalam terapi pengobatan. Serta sama selalu dimanfaatkan dalam perkembangan iptek. Contohnya adalah kodein. Nah, itu ya untuk narkotika. Selanjutnya adalah psikotropika. Psikotropika ini dibagi menjadi 4 golongan ketergantungan. Yang pertama, psikotropika golongan 1. Ini merupakan psikotropika dengan efek ketergantungan yang sangat tinggi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam terapi pengobatan dan juga tidak disarankan. Jenis ini hanya bisa digunakan sebagai ilmu perkembangan iptek saja. Nah, contoh psikotropika golongan 1 ini adalah ekstasi atau LSD. Selanjutnya, psikotropika golongan 2. Efek dari ketergantungannya adalah tinggi, tetapi masih bisa digunakan dalam terapi pengobatan. Contohnya adalah amfetamin. Terus psikotropika golongan 3. Efek ketergantungannya adalah sedang, sehingga lumayan banyak digunakan dalam terapi pengobatan. Contohnya adalah fenobarbital. Dan yang terakhir adalah psikotropika golongan 4. Nah, untuk psikotropika golongan 4 ini memiliki efek ketergantungan yang rendah, sehingga golongan 4 ini sudah umum digunakan dalam terapi pengobatan. Contohnya adalah diazepam. Nah, jadi itu ya jenis-jenis dari nafza. Untuk berdasarkan efek yang dirasakan pengguna, nafza dibagi menjadi 3, yaitu stimulan, depresan, dan juga halusinogen. Sementara itu berdasarkan efek ketergantungannya ada narkotika golongan 1 sampai 3 dan juga psikotropika golongan 1 sampai 4. Nah, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan di materi